Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar kembali ya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas di tema 4, subtema 4 di pembelajaran 2 dan 3. Maka kita akan melanjutkan di pembelajaran 4 di halaman 179. 179, Bang. Dalam 179 itu masih tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sudah menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ada teks ya, jadi teks itu kita baca terlebih dahulu. Nah, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tersebut, teks yang sudah disediakan yang ada di buku itu ya. Nah, kalimat penyelesaian masalah harus ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Ya, jadi teratur, tidak acak-acakan. Jadi sehingga orang membacanya itu tidak pusing. Ya, kalau misalnya tidak berurutan, maka orang itu akan bingung malahan. Nah, selain itu, kalimat harus ditulis dengan bahasa yang san. Contohnya seperti mengawali kalimat saran dengan kata-kata apa saja? Sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Nah, coba dilihat di teks kita berlatih ya. Ayo berlatih. Lapangan bola yang bersih. Sudah dibuka halaman 179 di bawah itu lapangan bola yang bersih. Coba Ben, baca Ben dari judul sampai paragraf pertama saja, baca silakan. Menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebuah teks tentang kewajiban dan hak warga negara berisi permasalahan-permasalahan. Kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks berikut. Kalimat penyelesaian masalah harus ditulis dengan susun kalimat yang benar. Selain itu, kalimat harus ditulis dengan bahasa yang santun. Cukup. Nah, itu ya. Jadi menuliskan kalimat saran harus menggunakan kalimat yang santun. Coba Fakih, ada Fakih. Coba Ben, lanjut lagi Ben, yang lapangan bola yang bersih dibaca. Lapangan bola yang bersih. Dedi akan bermain bola bersama Jonas dan Benny. Sesampainya di lapangan, mereka melihat banyak sekali sampah plastik berserakan. Rupanya semalam ada pertandingan sampah itu berasal dari penonton semalam. Eli dan teman-temannya tidak bisa bermain bola di sana. Lapangan
merupakan tempat umum. Setiap orang bisa memakainya untuk keperluan apapun. Namun hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum. Sudah. Nah, dilihat ya. Dedi akan bermain bola bersama Jonas dan Benny. Sesampainya di lapangan, mereka melihat banyak sekali sampah plastik berserakan. Rupanya semalam ada pertandingan sepak bola di lapangan. Sampah-sampah itu berasal dari penonton semalam. Dedi dan teman-temannya tidak bisa bermain bola di sana. Lapangan merupakan tempat umum. Setiap orang bisa memakainya untuk keperluan apapun. Namun, hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat meletakkan tempat sampah di tempat yang terjangkau agar sampah tidak berserakan. Dengan itu, lapangan akan menjadi bersih dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, ini ya, lapangan bola ini merupakan fasilitas umum ya. Maksudnya ya bukan hanya kita. Kenapa Fakih? Halaman berapa, Pak? 179. Pembelajaran 4. Nah, jadi lapangan bola ini merupakan fasilitas umum, bukan hanya kita saja yang menggunakannya, tapi masyarakat umum semuanya yang menggunakannya. Maka kita harus sama-sama menjaga fasilitas tersebut. Tidak boleh saling mengotori, ya. Seperti tadi ada acara nonton bareng, ternyata setelah nonton sampahnya malah banyak berserakan, tidak dibersihkan. Padahal ya besoknya itu bisa dipakai lagi oleh orang lain ya. Maka harus dibersihkan. Kita menggunakan awalnya dalam keadaan bersih, maka pas ketika meninggalkan juga harus dalam keadaan bersih. Seperti itu ya. Nah, di situ nanti kalian akan tugasnya adalah menuliskan 5 kalimat saran dari teks di atas menggunakan ejaan yang tepat. Ya. Menuliskan kalimat saran misalnya sebaiknya yang menonton pertandingan tadi malam sampahnya dibuang ke tempat sampah. Atau sebaiknya disediakan tempat sampah dengan yang terjangkau oleh masyarakat atau warga. Jadi tugasnya adalah menuliskan 5 kalimat saran dari teks yang di atas tadi. Nah, kita lanjut di pelajaran selanjutnya di muatan PPKN, kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga fasilitas umum. Ya, tadi seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotorinya, tidak mencoret-coret, ya, tidak merusak. Ya. Karena itu sudah disediakan oleh masyarakat, sudah disediakan oleh pemerintah, hak kita menggunakan, tapi ada kewajiban juga, yaitu adalah merawatnya. Nah, seperti jalanan umum misalnya, ya, jalanan umum, agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan, maka kita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apa saja itu kewajiban-kewajibannya? Nah, dilihat halaman 180. Nah, berikut kewajiban menggunakan jalan umum ya. Pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Jangan sampai kita pas ketika jalan aus beli minuman, setelah minumannya habis kita buang sembarangan di jalanan. Kita pulang sekolah jalan kaki atau naik sepeda, lapar beli jajan ya. Udah selesai makan jajannya, buang sembarangan. Jangan, tapi kita ikut menjaga kebersihannya, yaitu dengan cara apa? Membuang sampahnya di tempat sampah.
Insya Allah itu pinggir jalan pasti ada tempat sampah, entah itu punya warga, ya entah itu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kita pegang dulu sampahnya, kalau misalnya melihat tempat sampah baru kita buang. Ya, seperti itu. Bapak juga pun seperti itu. Kalau pas di jalan naik motor, ketika Bapak lapar gitu jajan, duduk di motor, ternyata tidak ada tempat sampah, ya Bapak simpan ya. Bapak taruh di tas ya. Tas atau dijepit di motor, ketika nemu tempat sampah baru kita buang. Nah, supaya apa? Supaya lingkungan terjaga kebersihannya. Karena dengan satu sampah yang kita buang sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Bayangkan kita buang sampah cuma satu, tapi ternyata ada ribuan orang yang seperti itu. Ribuan orang buang sampah cuma satu, akhirnya numpuk ya. Jadi kalau misalnya kita mikir, buang cuma satu kok nggak seberapa. Tapi kalau misalnya semua orang mikirnya kayak gitu, ya bakal numpuk. 1.000 orang aja ya, 1.000 sampah numpuk. Ya akan mengakibatkan apa? Mampet, selokan mampet. Banjir. Ya akhirnya banjir. Kalau banjir enak apa ya? Enggak ya. Ya enggak enak ya. Karena kenapa? Banyak air kotor masuk ke rumah kita, tidak sehat ya. Walaupun bahkan dari kalian pasti ada yang senang, oh ya enak Pak main banjir-banjiran Pak. Tapi itu banyak kumannya karena bercampur ya, karena bercampur. Di selokan itu kita nggak tahu ada sampah yang sudah busuk atau enggak ya. Ada bangkai tikus atau enggak, kan sering kita lihat ya. Kadang di got itu ada tikus mati, bangkai udah ada belatungnya gitu ya. Ya kita nggak tahu itu. Dan itu juga nggak tahu kotoran-kotoran yang lain yang ada di selokan, yang air yang meluap kena air hujan yang banyak dan saluran tersumbat akhirnya banjir. Nah, di situ kotor ya, kotoran, banyak penyakit. Nah, yang kedua adalah menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Nah, menjaga dan merawat ya, tidak mencoret-coret, tidak merusak ya. Seperti kemarin itu pas lagi apa sih demo ya, demo itu sampai fasilitas umum rusak, terbakarnya halte busway ya, shelter. Itu sangat merugikan ya, sangat merugikan. Terutama pemerintah yang dirugikan dan juga masyarakat yang tadinya mau menggunakan fasilitas tersebut cuma gara-gara ada orang yang merusaknya, akhirnya tidak bisa menggunakannya lagi. Nah, yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Ya, jadi ada peraturan-peraturan di jalan umum, ada peraturan, maka kita pun harus mentaati. Dilarang buang sampah di sini, ya udah kita tidak boleh buang sampah di situ ya. Bapak sering sekali lihat ya di jalanan itu ada tulisannya besar banget, dilarang buang sampah di sini. Ternyata masih banyak banget itu sampah gitu ya. Sampahnya banyak sekali. Maka kita sebagai manusia yang punya akal sehat, kita harus bisa mencerna baik-baik tulisan tersebut. Kalau misalnya memang dilarang, ya kita tidak boleh buang sampah di situ karena memang bukan tempatnya. Karena kalau misalnya kita membuang sampah di situ, bisa mengakibatkan mengganggu orang lain, mengganggu diri kita sendiri, menyebabkan kotoran, menyebabkan bau tak sedap kita hirup di mana-mana. Enggak kita doang yang menghirup, tapi masyarakat semuanya, masyarakat luas yang lewat di situ ya. Jadi itu adalah tulisan bukan maksudnya melarang karena emang nggak boleh, tapi karena memang kita akan menjaga lingkungan kita supaya sehat. Nah, yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalanan umum. Nah, menjaga keamanan, tidak membuat gaduh, tidak teriak-teriak ya. Apalagi sampai yang seperti dilakukan oleh para pencuri itu, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus saling menjaga keamanan. Kalau misalnya ada kita melihat di jalan ramai ada yang mencopet, kita melihat tapi orang lain tidak tahu, kita harus menegurnya ya, harus kita teriakin. Supaya perbuatan mungkar tersebut dijegah, kita cegah. Nyalain Kak lampu Kak bentar. Sini paham, bisa dipahami kewajiban menggunakan jalan umum. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita akan mendapatkan hak
Apa itu haknya? Yaitu adalah menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar. Trotoar, tahu trotoar? Apa itu trotoar? Ada yang tahu trotoar itu apa? Apa, Pak? Trotoar. Hah? Trotoar. Bentar ya. Trotoar ini tempat pejalan kaki. Kalau misalnya kalian lihat di pinggir jalan ada tempat yang lebih tinggi dari jalan raya, nah itu namanya trotoar ya, di pinggir-pinggir jalan. Itu tempat berjalan kaki, bukan tempat jualan ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat ada Satpol PP menindak orang jualan di pinggir jalan, ya nggak salah, emang benar tempatnya untuk jalan kaki. Ya, kalau misalnya tempat untuk berjalan kaki. Kamu jalan, Pak. Kenapa? Kamu jalan. Bahu. Iya, bahu jalan, betul. Bukan bambu ya, bahu. Bahu jalan. Iya, itu seperti itu. Jadi salah kalau misalnya Satpol PP menindak orang-orang yang jualan di trotoar tersebut ya, karena emang bukan tempatnya ya. Karena di situ tempatnya berjalan kaki. Halte. Apa itu halte? Halte itu adalah Tadi Jakarta ya, itu, Pak. tempat menunggu bis ya. Disediakan halte menunggu bis supaya apa? Supaya bis itu berhentinya nggak sembarangan. Karena kalau misalnya berhenti sembarangan itu akan mengakibatkan macet. Siapa yang nggak suka coba? Siapa yang suka coba macet? Ada yang suka di sini macet? Enggak, Pak. Enggak ya. Macet. Apalagi kalau siang-siang ya. Kalau siang-siang udah gitu terus ada mobil yang berhenti sembarangan mengakibatkan macet, panas, ya Allah debu. Nah, itu ya. Makanya untuk menghindari kemacetan tersebut, maka pemerintah membuat aturan untuk membuat halte supaya tertib ya, supaya tertib. Dan juga ada jembatan penyeberangan. Ada yang di sini pernah naik jembatan penyeberangan? Pernah. Nah ya, jembatan penyeberangan ini memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk menyeberang di jalan raya. Kalau misalnya kita kan kadang mau nyebrang tuh nggak berani ya, mobil pada kenceng-kenceng. Nah, dengan adanya jembatan penyeberangan ini, itu kita bisa aman ya nyebrangnya, nggak perlu was-was akan ada mobil kencang tiba-tiba datang. Nah, hak yang kedua yaitu adalah menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Karena kita sudah merawat, akhirnya kita menggunakan fasilitas umum yang kita rawat itu. Yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Karena kita saling menjaga tadi ya, kewajiban. Kita saling menjaga keamanan dan kenyamanan. Kita tidak berisik di fasilitas umum demi kenyamanan kita bersama. Maka kita akan mendapatkan kenyamanan itu sendiri. Yang keempat, haknya yaitu adalah memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Nah, tugasnya adalah di halaman 180. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5 ditulis. Banyak banget. Jawabannya aja langsung apa-apa ya. Ditulis soal ayo berlatih halaman 180, bawahnya langsung jawaban. Soal tidak usah ditulis. Pak Intom, tadi tugasnya 2, yaitu yang pertama adalah menuliskan kalimat saran di muatan bahasa Indonesia dari teks yang ada di kotak abu-abu itu. Yang kedua adalah PPKN, muatan PPKN nomor 1 sampai 5. Jawabannya saja di buku tulis, ditulis. Ayo berlatih halaman 180. Jawabannya. Terus ada yang mau ditanyakan untuk tematik? Ya. Tidak ada. Saya ada, Pak. Ada nggak, Ki? Enggak, Pak. Tidak ada ya? Ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di pelajaran apa hari ini setelah tematik? Bahasa Indonesia. SKI. SKI itu apa? Ki. Sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah kebudayaan Islam. Kenapa sih kita harus belajar sejarah kebudayaan Islam? Ada yang tahu?
Ya, supaya kita tahu ya, kita sebagai umat Islam, kita tahu bagaimana sih sejarah perjalanan Rasulullah menyebarkan agama Islam ini. Dan di dalam cerita tersebut ada hikmah-hikmah yang banyak harus kita contoh ya, seperti keteladanan Nabi, sifat-sifat Nabi ya, tentang kejujuran beliau atau lain sebagainya. Makanya itu pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kita akan bahas di LKS halaman 45 ya. 45 akan segera dibuka. 45 sampai 48 insya Allah akan kita bahas. 45 sampai 48. 45 sampai 48. Oh, tenang aja nih. Tinggal baca doang. 45 sampai 48. Tenang aja nih. Pak, baca Pak. Nah, di halaman 45 kita bahas ya. Di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW masa remaja. Nah, di sini kita bisa mencontoh ya, kenapa kita harus belajar sirah atau belajar sejarah kebudayaan Islam. Karena ya, di sini kita akan mencontoh masa remaja Rasulullah gimana sih. Nah, Rasulullah adalah merupakan contoh bagi umat manusia ya, seluruh umat manusia, karena beliau memiliki halaman 45 Apa di chat? itu yang tematik tadi. Nah, pada masa remaja ini Rasulullah ya memiliki ya berperilakuan baik ya, walaupun hidup di masa jahiliyah Rasulullah tetap berperilaku baik, ramah, sopan kepada orang lain ya. Nah, ini yang harus kita contoh ya, berkata jujur dalam bicara dan selalu gemar membantu orang yang membutuhkan dan bantuan, dan harus sopan kepada siapapun, entah itu yang lebih muda maupun ke yang lebih tua, sama-sama sopan sesuai dengan hadisnya ya. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Nah, itu karena Rasulullah pun sudah mencontohkannya. Kita harus menyayangi yang lebih kecil, bukan mentang-mentang kita lebih tua kita bisa membentak seenaknya, dan kita juga sama orang tua harus hormat. Nah, Rasulullah pada masa remaja ngapain aja sih? Nah, beliau itu aktif dalam organisasi ya, yaitu salah satunya adalah Hifzul Fudul. Bahkan Rasulullah pun bersabda memuji organisasi tersebut karena dalamnya itu ada suatu janji ya. Walaupun mereka dalam keadaan jahiliyah, dalam masih masa-masa kebodohan ya, Rasul waktu itu belum diutus menjadi Rasul ya, tapi mereka sudah berikrar untuk membantu yang membutuhkan bantuan, untuk mencegah kemungkaran ya, pokoknya mencegah segala perbuatan jelek yang ada di tanah Arab saat itu. Nah, pertama Rasulullah itu pada masa remajanya itu mengembala kambing. Tahu mengembala kambing? Ada yang di sini punya kambing nggak? Ada Pak.
punya kambing itu ya lumayan ya. Jadi bisa diternak, dagingnya bisa diambil, bisa dijual kambingnya secara utuh juga. Nah, Rasulullah waktu itu adalah orang yang sangat tekun dan rajin ya. Beliau ikut mengembala kambing sejak diasuh oleh siapa? Ada yang tahu? Halimah. Nah, diasuh oleh Halimah. Siapa itu Halimah? Pengasuh Nabi Muhammad. Wanita yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad juga dipercaya mengembala kambing pamannya dengan keuletan teliti ya. Maka karena keuletan tersebut, kerajinannya si Rasulullah ini, maka ternaknya pun semakin bertambah dan Rasulullah pun mulai terlihat memiliki sifat kepemimpinan, sabar, kasih sayang dalam usahanya, yaitu mengembala kambing. Bayangkan, di sini ada yang pernah mengembala kambing tuh. Itu butuh kesabaran yang ekstra ya. Menggiring kambing-kambing untuk makan nyari rumput, menggiring lagi untuk masuk kandang, itu Masya Allah harus teliti dan harus rajin. Nah, selain mengembala kambing, beliau pun yang kedua itu adalah berniaga ke negeri Syam. Pada umur berapa Nabi pergi ke negeri Syam? Pada umur keberapa? Ayo. Umur ke 12 tahun ya. Masya Allah. Rasulullah pada umur 12 tahun ini sudah berdagang ke mana? Ke luar negeri. Ada yang di sini 12 tahun sudah keluar negeri? Belum ya, belum umur 12 tahun ya. Beliau sudah keluar negeri pada umur 12 tahun. Ya, diajak oleh pamannya untuk berniaga di sana. Nah, dalam perjalanan, kalau sekarang keluar negeri itu bisa hitungan jam ya. Naik pesawat, tapi kalau misalnya zamannya Nabi itu naik unta keluar negerinya bisa berbulan-bulan. Ya, apalagi melewati namanya padang pasir yang sangat amat banyak. Tapi ketika dalam perjalanan di padang pasir itu, mereka itu tidak merasakan kepanasan sama sekali. Nah, ini sudah mulai muncul ya tanda-tanda kenabiannya. Beliau dan sahabat teman-temannya itu dinaungin awan atasnya, jadi diikuti awan supaya tidak kepanasan. Nah, pas ketika rombongan Nabi Muhammad yaitu rombongannya Abi Thalib juga sampai di Basrah ya, mereka pun bertemu dengan seorang pendeta. Siapa nama pendetanya? Ini dengerin. Di paragraf kedua. Abi Thalib. Di paragraf kedua di baris keempat ya, pendeta yang ditemui oleh rombongan Abi Thalib yaitu bernama Bukhairah atau Bulhum ya. Dan ketika itu pun ketika bertemu Abi Thalib dan rombongannya disuruh mampir. Dan akhirnya si Bukhairah ini ngomong sama si Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad ya. Dia ngasih tahu bahwasannya ponakannya ini kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Maka si Abi Thalib ini dikasih tahu untuk melindunginya dari berbagai kejahatan yang ada, yang mungkin akan datang dari orang-orang Quraisy. Dan emang mungkin ya terjadi seperti itu. Banyak yang tidak suka. Jadi pas ketika umur 12 tahun, beliau pergi ke negeri Syam, keluar negeri, dan dalam perjalanan beliau diiringi oleh awan supaya tidak kepanasan. Ya, itu sudah mulai muncul tanda-tanda kenabiannya dan ketemu dengan pendeta ya saat itu nama Bukhairah atau Bulhum, dan memberitahu kepada pamannya Abi Thalib bahwasanya kelak ia akan menjadi seorang nabi. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang dilakukan Rasulullah pada saat remaja, itu mengikuti organisasi Hilful Fudul tadi ya. Hilful Fudul apa itu? Di halaman 46 balikannya. Itu apa tuh perjanjian?
Perjanjian. Nama perjanjian ya. Udul itu jamak dari fadil ya, fadilah, udul. Kebaikan. Oh, Dari kebaikan. bahasa Arab asalnya. Nah, setelah perang Fijar ya, kaum Quraisy merasakan kelemahan dan perpecahan di antara mereka. Mereka khawatir kaum Arab akan menguasainya setelah sebelumnya mereka begitu kuat dan solid. Maka Zubair bin Abdul Muthalib ya, di sini masih anaknya Abdul Muthalib, berarti masih saudaraan sama sama Rasulullah ya. Abdul Muthalib itu nama siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Berarti Zubair ini adalah omnya. Zubair adalah omnya, mendeklarasikan sumpah fudul ya. Fudul itulah sumpah fudul, sumpah kebaikan. Nah, di sini yang membuat Rasulullah kagum ya, pada zaman jahiliyah, pada masa zaman kebodohan, dan ketika itu Rasulullah belum menjadi Rasul. Nah, berkumpullah Bani Hashim, yaitu Zuhrah, Tamim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jad'an. Nah, mereka menyulutkan tangannya ke air Zam-Zam dan mereka itu berjanji. Apa janjinya? Nah, dilihat di situ. Mereka saling bersumpah pertama untuk menolong orang yang tertindas. Itu Masya Allah ya, luar biasa. Sifat mulia. Terus saling membantu dalam kehidupan. Dan yang ketiga itu adalah mencegah kemungkaran. Nah, di masa jahiliyah ini merupakan suatu yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah pun memuji, itu yang paling bawah, sabda Rasulullah, sungguh aku lebih menyukai daripada kekayaan binatang ternak, sumpah yang aku hadiri di rumah Ibnu Jad'an, dan andaikan di masa Islam aku diajak kembali, niscaya aku akan menyambutnya. Nah, dilihat situ ya. Di situ bisa diartikan, walaupun kekayaan binatang ternak banyak sekali ya, tapi Rasulullah lebih menyukai sumpah yang ketika diucapkan di rumah Ibnu Jada'an tadi, yaitu tentang untuk menolong orang-orang yang tertindas, saling membantu dalam kehidupan, dan mencegah kemungkaran. Dan andaikan di masa Islam aku diajak kembali, niscaya aku akan menyambutnya. Nah, jadi Islam ini bukan hanya pas ketika Nabi Muhammad saja. Jadi agama para nabi sebelumnya pun juga Islam ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya tetap Islam. Cuma yang berbeda adalah amalan syariatnya. Seperti itu. Nah, di nomor 4, apa yang dilakukan Rasulullah pada saat remaja yaitu membawa barang dagangannya Khadijah. Khadijah ini seorang saudagar kaya, ningrat, asli keturunan ningrat ya. Kalau misalnya orang Indonesia bilang darahnya darah biru. Darah biru orang kaya. Orang kaya terpandang, terhormat dari suku Quraisy ya. Jadi waktu itu Abi Thalib yang menganjurkan ya, mengusulkan keponakannya ketika umur 25 tahun ini untuk mencoba bekerja di kalau misalnya sekarang kita bisa bilang di perusahaan lain ya, perusahaan lain yang sudah maju. Nah, setelah itu barulah diterima di mana dengan Khadijah. Nah, ketika kerja bersama Khadijah membawa barang dagangannya, jadi karyawan ya berarti Rasulullah itu ya, pedagang jadi karyawan. Nah, si Khadijah ini kagum melihat tingkahnya Rasulullah. Karena apa? Karena kejujurannya, sopan santunnya, itu Masya Allah ya. Nah, ketika itulah Siti Khadijah mulai tertarik oleh Rasulullah. Dan saat itu umur Khadijah ada yang tahu berapa tahun? Nggak tahu, Pak. Berapa? 40 tahun ya. Nabi Muhammad berapa tuh umurnya dibaca? Nabi Muhammad berapa umurnya? Nabi berapa umurnya? 45 tahun. Jadi perbedaannya Nabi Muhammad dan Khadijah itu sekitar 15 tahun. Nah, ketika itu mulai tertarik dan akhirnya si Khadijah ini pun mengirimkan siapa? Maisarah ya.
mengirimkan Maisarah, yaitu adalah budaknya Khadijah, Maisarah, untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ada seorang wanita yang tertarik dengan beliau dan ingin menikah dengannya. Awalnya Rasulullah apakah langsung menerima atau tidak? Menolak ya, awalnya itu menolak. Karena kenapa? Dia merasa belum mapan hidupnya. Hidupnya belum mapan, takut menelantarkan anak dan istrinya, itu Rasulullah. Masya Allah ya. Tapi ternyata ketika sudah diyakini, bahkan ya, diyakini oleh pamannya, oleh si Maisarah pun juga diyakini, dan Rasulullah pun sempat minder karena si Khadijah ini keturunan orang kaya ya. Nah, sedangkan Rasulullah ini memang keturunan dari kaum terhormat, cuma golongannya itu bisa dibilang menengah ke bawah gitu. Itu yang bikin minder. Tapi ternyata Maisarah pun menyampaikan bahwasannya Khadijah ini dia tidak memandang kedudukan, yang memandang kedudukan. Dan akhirnya ketika sudah yakin seperti itu, Rasulullah pun setuju ingin, dan akhirnya Abi Thalib pamannya itu melamar si Khadijah, bertemu dengan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Khuwailid. Nama bapaknya si Khadijah. Siapa baca bapaknya? Ayo, nama bapaknya siapa? Ada yang tahu? Di halaman 47 ada nama bapaknya itu ya. Coba cari bapaknya. Dia orang bangsawan. Ya, siapa nama bapaknya? Khuwailid ya, Khuwailid. Khuwailid bin Asad. Itu nama bapaknya Khadijah. Awalnya pas ketika Abi Thalib pamannya Rasulullah melamar si Khadijah ke bapaknya Khuwailid bin Asad, itu ditolak ya, karena ya tadi kedudukannya berbeda. Namun ketika Abi Thalib ini menjelaskan bahwasanya si Rasulullah ini pun termasuk golongan yang terhormat ya, Quraisy, merupakan keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika sudah dijelaskan oleh pamannya, akhirnya deal ya, setuju. Akhirnya setuju, tidak keberatan si bapaknya ini. Akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dan Khadijah. Apakah pada saat itu Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, sudah menjadi Nabi? Belum ya, belum diutus. Ketika menikah belum menjadi Nabi. Nah, ketika menikah dengan Khadijah, maka yang menjadi saksi dari pihak Nabi Muhammad yaitu Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya ya, sama-sama pamannya. Adik kakak berarti Nabi Thalib dan Hamzah adik kakak. Dan dari pihak perempuan dari Khadijah yang menjadi saksi yaitu adalah Waraqah bin Naufal dan Amr bin Asad, pamannya juga ini. Nah, setelah menikah mereka pun dikaruniai berapa anak Nabi Muhammad dan Khadijah? Di 47 paling bawah. Dua orang laki-laki. Ada berapa? Empat orang perempuan. Berapa jumlah keseluruhannya berapa? 6 orang. Ada 6 orang. Anak laki-lakinya bernama siapa saja? Di halaman 48 tuh lanjutannya. Bernama Qasim dan Al-Qasim dan Abdullah At-Tahir. At-Tahir. Terus nama perempuannya siapa saja? Ruqayyah, Zainab, Kulsum dan Fatimah. Nah, itu ya. Ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah. Bukan Ruqiyah ya. Kalau Ruqiyah itu penanganan orang kesurupan, Ruqiyah. Itu namanya Ruqayyah.
kaya. Gimana sih baca? Nah, Nabi Muhammad sangat senang kelahiran anak pertamanya yaitu bernama Qasim. Oleh karena itu, dia dipanggil dengan sebutan Abu Qasim. Ya, Nabi Muhammad disebut Abu Qasim. Abu Qasim itu artinya apa? Bapaknya Qasim. Ayahnya. Atau misalnya bapaknya Fakih bisa dipanggil Abu Fakih. Atau Abu bin Hafiz. Namun sayangnya semua anak laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat masih anak-anak. Ya. Jadi anak laki-laki Nabi Muhammad itu tidak ada keturunannya. Nah, wafat saat mereka masih anak-anak. Nah, hanya anak-anak perempuan yang hidup hingga dewasa dan memberikan keturunan selanjutnya. Maka keturunan Nabi Muhammad sampai saat ini adalah keturunan dari anak perempuan. Sedangkan nasab itu ya dihitung dari anak laki-laki. Maka kalau misalnya kita bisa dibilang keturunan Nabi Muhammad itu sudah terputus karena anak laki-laki beliau itu sudah meninggal semua. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nah, sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan pembahasan kali ini? Ada. Ada ya. Tanya. Apa?